Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur. Sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang, ya. Kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia. Panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar, saudara. Berbagai orang yang lemah lembut sebab dia akan mewarisi bumi, kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan, ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingatnya bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari yang luar biasa Tuhan berikan buat setiap kita untuk kita sama-sama memuliakan Tuhan. Dan saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama merendahkan diri kita, untuk kita meninggikan Raja di atas segala Raja, amin. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Bapa, terima kasih, kami tahu bahwa Engkau ada di sini, melawat setiap hati kami, membawa dan memberkati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini hati kami siap untuk kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kebesaran hanya bagi-Mu.
Hosana, Hosana bagi Raja. Katakan Hosana, 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 Maha tinggi Rajaku. Katakan Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Amin. Hosana, katakan Hosana, Hosana, Maha tinggi, Maha tinggi Rajaku. Mari sama-sama katakan haleluya. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah. Sama-sama katakan dari awal, katakan segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan, amin, dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Jesus. Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Jesus. Hosana, Maha tinggi Raja. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Sama-sama katakan Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, 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 Maha tinggi, Maha tinggi. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Katakan Hosana, Hosana, yes. Hosana, segala pujian, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Jesus. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi. Sekali lagi katakan Hosana,
segala anugerah-Mu yang terhebat bagi kami, yang menuntun langkah kami dengan segala keajaiban-Mu. Kami bersyukur, segala nyanyian pujian, segala nyanyian sembah bagi-Mu. Kau yang disembah Tuhan, Yesus Tuhan, tinggikan, agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang terhebat bagi kami. Mari renungkan kebaikan Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama bersyukur bagi Dia. Dalam Baba, Kau terhebat, Kau ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagi kami, tiada taranya bagi kami. Aduh Kamu Tuhan, Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu pedulikan kami. Kami bersyukur padamu. Hosana, indah highest, let our believed in God. Katakan Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let our King believe in God. Hosana, Hosana, Hosana.
Sorak-sorak bagi Raja kita. Haleluya, darahnya menyatukan Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak doa. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Lagi-lagi haleluya. Haleluya, haleluya, Darahnya menyatukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. berikan glory. Berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan menit-menit ke depan adalah menit-menit hadirat Allah dinyatakan dan mujizat Allah dinyatakan. Dan juga nama Yesus dipermuliakan. Kami mengucap syukur hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara di acara yang sangat luar biasa. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Amin, 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 amin. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apa yang disebut dengan what is life. Apakah hidup itu? What is life, saudaraku? Ketika seseorang ditanya, what is life? Apakah hidup itu? Yang pertama ada orang-orang yang tidak bisa menjawab tentang pertanyaan ini. Sehingga dia berkata, what is life bagimu? Dia berkata, hidup yang penting hidup. Bagi saya hidup adalah yang penting hidup. Bisa kia-kia, bisa senang-senang, yang penting bahagia. Yes. Tetapi yang kedua, ada orang yang menjawab ketika ditanya what is life? Dia berkata life is beautiful. Why? Kenapa? Mungkin saudaraku selama hidupnya dia mengalami hidup yang indah bersama dengan Kristus. Dia mengalami hidup yang indah seperti di film-film saudaraku. Dan dia berharap hidup di masa mendatang, perjalanan hidupnya dia mengalami life is beautiful, hidup yang indah. Amin, 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 amin. Katakan sama-sama, hidup itu indah. Tetapi yang kedua, ada orang yang bertanya ketika what is life? Dia berkata life is a grace. Karena mungkin seseorang ketika menjawab life is a grace, karena dia mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pengampunan, mendapatkan kemurahan Tuhan. Sehingga dia merasa bahwa hidup adalah anugerah. Atau mungkin hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia masih hidup. Mungkin ketika hidupnya dia divonis sakit oleh dokter dan akhirnya divonis sakit tumor atau kanker dan hidupnya hanya nyawa sambungan dan dia berkata, "Kak pendeta, kalaupun saya hidup itu hanya anugerah Tuhan, makanya saya berkata life a grace, anugerah Tuhan, saya hidup untuk melayani." Amin. Itu keren banget. Ada orang berkata life is a real life.
Yang penting kita rileks, nikmati hidup tanpa sebuah tujuan. No. Karena saudaraku, di season yang lalu saya sampaikan bahwa masalah terbesar di dalam hidup manusia adalah ketika seseorang tidak punya sebuah tujuan hidup. Saya berdoa seluruh jemaat yang mendengarkan program ini, Anda mempunyai tujuan yang hidup yang jelas, memeroyakan Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah, all these things semuanya akan ditambahkan buat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ingat, definisi kita tentang hidup, dengar baik, terjemahan kita tentang hidup menentukan akan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Makanya kita mesti benar-benar ketika berbicara masalah mengartikan tentang hidup ini, menerjemahkan tentang hidup, mendefinisikan tentang hidup. What is life? Harus benar-benar saudara sesuai dengan impianmu di masa yang akan datang. Sehingga hidupmu terjadi sesuai dengan apa yang kau perkatakan dan kau rindukan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tanyakan suamimu, istrimu, what is life? Apakah hidup, arti hidup itu bagimu? Amin. Bapak Ibu Saudaraku, atau saudara tanya sebaliknya, apa artinya kematian buat kita? No. Bapak Ibu Saudaraku, apakah arti hidup? What is life? Yang pertama saudaraku, life is journey. Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Katakan sama-sama, perjalanan. Artinya apa? Jangan pernah berhenti berjalan. Jangan pernah berhenti berjalan kalau pengen terus hidup. Amin. Haleluya, saudaraku. Hidup adalah sebuah perjalanan. Saudaraku, ceritanya berbeda. Kalau Yusuf dia berhenti ketika difitnah, digosipin oleh Nyonya Potifar. Ceritanya berbeda, mungkin Yusuf tidak akan menjadi perdana menteri. Mungkin sudah masih di penjara, saudaraku. Dia nyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Why, kenapa? Oleh karena itu saya ingatkan sebagai hamba Tuhan. Kalau mungkin perjalananmu rumit hari ini. Saudara sedang mengalami struggle, tantangan, bahkan sakit penyakit. Saudaraku dengar baik, ada kabar baik. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat ada seorang yang sangat luar biasa menurut saya. Namanya Nick. Kalau saudara lihat di beberapa media sosial. Nick yang buntung tangan dan kakinya. Ada satu statement yang sangat menarik yang dia ungkapkan saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan apapun yang terjadi dalam hidup Anda jika itu bukan untuk kebaikan Anda. Saya ulangi supaya lebih keren lagi, saudaraku. Nick berkata gini, Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi dalam hidupmu di dunia ini. Sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan apapun terjadi dalam hidup Anda jika itu bukan untuk kebaikan Anda. Jadi kalau hari ini saudara mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, saudaraku dengar, Allah punya tujuan master plan of prosperity, rencana kemakmuran. Jangan salah paham dulu sama Tuhan. Katanya ikut Tuhan, katanya mengembalikan perpuluhan, katanya ini, katanya dan sebagainya. Dengar, stop. Karena saya percaya apa yang terjadi, Allah punya sebuah tujuan. Jangan pernah komplain atau menyalahkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saudaraku, life is a journey, sebuah perjalanan. Jangan stop untuk tidak berjalan. Terus berjalan, mungkin Pak saya tidak kuat. Saya jalan loyo dan tersiok-siok. Tapi dengar baik, saudaraku, Allah punya tujuan yang sangat dahsyat buatmu. Rencana yang mulia atas kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah dari Mesir, tanah perbudakan, kepada tanah perjanjian atau Kanaan, saudaraku, adalah merupakan gambaran perjalanan hidup orang percaya. From Mesir to Kanaan. Perjalanan dari Mesir, tanah perbudakan, ke Kanaan. Ada satu jeda yang bangsa Israel mengalami, dan itu merupakan gambaran
Saudaraku, perjalanan hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, suatu perjalanan yang tidak mudah dan tidak nyaman. Saudaraku, mengalami naik turun penuh dengan tantangan, melewati onak duri, panas terik, dan juga dinginnya malam. Tapi ada kabar baiknya, kalau saudara semua pemirsa dimanapun juga berada, saudaraku, yang sedang mendengarkan khotbah ini, program ini, dengar baik, kalaupun engkau diizinkan oleh Tuhan melewati naik turun, tikungan tajam dan sebagainya, ada kabar baik. Tuhan berkata, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan ada bersama dengan kita di setiap musim. Dan Tuhan berkata, sekali-kali, dengar baik, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Jadi life is a journey. Gambaran bangsa Israel dari tanah Kanaan, dari Mesir menuju Kanaan, adalah gambaran hidup orang percaya yang mengalami liku-liku, tikungan tajam. Saudara tahu Valentino Rossi? Coba saudara pelajari. Dia selalu di tikungan tajam. Dia mengambil satu kesempatan, opportunity untuk mengalami kemenangan. Saudaraku, saya selalu diluruskan, dikoreksi oleh pemimpin saya, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Kalau saya presentasi selalu berkata, persoalannya Pak, masalahnya dia stop Wahyu. Bukan persoalannya, bukan masalahnya, tapi kesempatannya, opportunity-nya. Kenapa saudaraku? Kalau ada krisis, ada namanya krisis, ada persoalan, ada masalah, di situ letak mujizat Allah akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini kau saudara sedang di PHK, hari ini tentang bisnismu sedang menurun, hari ini kau sedang terbaring di rumah sakit dan sedang alami berbagai macam penyakit, dengar, ada mujizat setiap saat akan terjadi buat saudara. Amin. Saudaraku, engkau ada bersamaku, kata Tuhan, di setiap musim hidupku. Jadi sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Hidup bersama dengan Yesus, dengar baik. Hidup bersama dengan Yesus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Jangan dipikir saudaraku enak ya terima Yesus, tidak ada masalah. Sahabat bilang, saudara tetap menghadapi masalah, saudara tetap ketemu dengan persoalan, saudara tetap ketemu dengan sakit penyakit, tetapi Tuhan menolong tepat waktu, karena Yesus penolong dalam kesesakan yang very present, tepat waktu dan sonde pernah terlambat. Amin, 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 amin. Katakan, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup bersama dengan Yesus adalah hidup perjalanan yang sangat panjang. Dan kita bisa belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Katakan sama-sama, mengenal Tuhan lebih dalam. Amin, amin, amin. Yang pertama kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau saudara melihat dalam Filipi 3 ayat 10, dan ayat ini menjadi salah satu favorit saya, yang dikatakan seperti ini, yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan kematiannya. Ada kata yang menarik di situ. Yang ku kendaki adalah mengenal. Katakan sama-sama mengenal. Jadi perjalanan bersama dengan Yesus, perjalanan panjang, kita bisa belajar mengenal Tuhan. Kata mengenal di sini terjemahkan dengan dua arti. Yang pertama, mengenal Tuhan lewat intimacy with God. Ketika saudara menyembah, I exalt thee, kau ku sembah, air mata keluar. Air liur keluar, semua menangis terseduh-seduh. Saudara bisa kenal siapa Tuhan yang kau sembah. Kehadirannya dirasakan sehingga saudara meneteskan air mata. Amin, 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 amin. Saudaraku, tetapi yang kedua, kata mengenal adalah mengenal Tuhan lewat persoalan. Epiginosku, saudaraku. Jadi ketika saudara mengalami masalah, tantangan, orang Madura bilang seperti telur di dong cando, Pak Pendeta. Kalau udah ditolong ancor, bahasanya telur. Saudaraku, disitulah Tuhan yang tidak terlambat akan menolong saudara.
Dan Tuhan membantu saudara dengan tangan kuasanya, dengan perkasaannya. Sebab dia mengasihi engkau. Dan dia berjanji akan memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan memulihkan keadaan saudara. Hari ini, bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Kalau engkau sedang memerlukan pertolongan Tuhan, dia bekerja di setiap musimmu. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dilewat persoalan, saudara sabar, jangan putus asa, jangan buru-buru stop hidupku. Saya tidak kuat pendeta, stop. Why? Kenapa? Saudaraku, lewat persoalan, engkau akan mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Yang setuju katakan amin. Ketika Ayub dikatakan dia orang saleh, orang benar pada zamannya. Dalam waktu sekejap, habis semuanya. Istri, anak-anak, harta dan semuanya, kemewahan semua habis. Tapi saudara lihat, kalau Ayub berhenti, sudah. Aku ndak Tuhan-Tuhanan pendeta. Aku ndak Tuhan-Tuhanan Pak Wahyu. Stop, dengar baik. Dia pasal 42 tidak akan terjadi. Bukan dari kata orang. Aku mengenal Tuhan. Dari mataku sendiri. Amin, 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 amin. Jadi saudaraku, life is a journey. Lewat perjalanan panjang kita bisa belajar mengenal Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti mencari Tuhan. Karena Alkitab saya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah dipermalukan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan lewat, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa belajar mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Dalam khotbah saya di bagian yang lain saya katakan, bagaimana bisa mengalami hidup kemenangan? Yang pertama, who am I? Kenalilah siapa dirimu. Kamu adalah believer, orang yang percaya. Sekalipun belum melihat, tetapi percaya mujizat bisa terjadi. Amin. Tetapi yang kedua, kenalilah siapa musuhmu. Musuh kita adalah the devil is under your feet, setan. Saudaraku, kalau engkau kenal siapa musuhmu, posisinya di bawah kaki orang percaya, engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Tapi yang ketiga, kenalilah siapa Tuhanmu. Akan lahir bagimu seorang yang disebut dengan wonderful counselor, penasehat ajaib, menjadi good lawyer buat saudara. Dia Tuhan yang membela saudara. Kenalilah siapa dirimu, musuhmu, dan siapa Tuhanmu. Engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Jadi kita bisa belajar mengenal Tuhan. Amin. Bukan dari kata orang, tetapi saudara ngalami. Katakan sama-sama, mengalami Tuhan. Amin. Satu teman dari Kupang, anaknya lahir, saudaraku. Bobi Lianto, dia pernah bersaksi. Dia katakan bahwa anaknya lahir kemudian jantungnya bolong, saudaraku. Mereka suami istri berdoa nangis, saudaraku. Dia mulai menangis, saudaraku. Sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Dalam waktu beberapa minggu, pulih. Disembuhkan anaknya menjadi anak yang luar biasa. Anak yang kedua, katanya ngalami hal yang sama, saudaraku. Jantungnya bolong. Tapi suami istri tahu, pasti ini Tuhan tolong kita. Karena dia sudah mengenal Tuhan. Tuhan pasti menolong di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Jantungnya bocor, ditutup sama Tuhan. Pakai saudaraku. Dan betul saudaraku, dia tahu bahwa Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Dia tahu Tuhan adalah sumber mujizat. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan umatnya. Dan akhirnya betul saudaraku, dia berdoanya, struggle-nya tidak seperti anak yang pertama. Akhirnya mengalami mujizat Tuhan yang sama. Belajarlah mengenal Tuhan lebih dalam. Never in love with you. Never in love with you. Kita mengenal Tuhan, saudaraku. Saudaraku, itu yang pertama, kita bisa belajar mengenal Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Yang pertama kita bisa belajar mengenal Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar bangkit dari kegagalan. Kalau engkau sudah berkata gagal dan gagal lagi, sedang gagal apa saja, mungkin sedang di PHK, gagal cinta, gagal apa lagi saudaraku. Kita bisa belajar lewat hidup adalah sebuah perjalanan. Kita bisa belajar yang pertama mengenal Tuhan, tapi yang kedua ya kita belajar dari kegagalan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sonde pernah gagal. Amin. Ada harapan baru, ada good news buat yang sedang mengalami kegagalan apa saja. Saya sebagai hamba Allah, kalau engkau tetap percaya Tuhan dan tetap pegang pada firman-Nya, saya memberikan garansi pertolongan Tuhan tidak akan lama buatmu. Amin, 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 amin.
Jika Petrus tidak mau bangkit dari kegagalan, pasti ceritanya berbeda. Mungkin Petrus di pinggir laut sambil membaca puisi. Gagal. Kenapa engkau tiap hari datang dan gagal lagi? Gagal dan gagal lagi. Oh, gagal. Tapi Petrus, apa yang terjadi saudaraku? Ketika Petrus tidak mau bangkit dari kegagalan, pasti tidak akan pernah terjadi mujizat. Dia bisa menjala ikan. Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Dan apa yang terjadi? 150 ekor ikan besar-besar yang jenisnya berbeda. Itu Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Jadi kalau engkau sedang gagal hari ini, ada orang bilang gagal adalah sukses yang tertunda. Saya setuju itu. Tetapi dengar baik, rupanya mujizat Allah dekat dengan orang yang gagal dan orang yang mau bangkit lagi. Kalau engkau gagal bikin apa saja hari ini, engkau gagal berusaha, gagal dan semuanya, no, apa saja yang engkau alami, jangan stop pada sebuah kegagalan dan merenung kegagalan. Melangkah, karena rupanya mujizat Allah terjadi ketika kita melangkah. Kita melangkah, amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat, katakan sama-sama, mujizat dekat orang yang gagal dan bukan berhenti di situ, dan orang yang mau bangkit. Ada harapan bagi setiap kegagalan yang kita alami. Karena Allah punya rencana yang hebat, yang lebih ciamik, yang lebih hove daripada semua yang kau pikirkan. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang penulis buku dari Malaysia namanya Billy Lim. Dia menulis buku yang sangat terkenal, saudaraku, yang disebut dengan Dare to Fail. Fail, ya, gagal. Saudaraku, dia menulis buku yang sangat luar biasa, Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Dia menulis buku Berani untuk Gagal. Keren banget menurut saya. Dan dia menuliskan salah satunya yang sangat bagus. Dia mendapatkan sebuah hasil survei bahwa bayi ketika dia bisa berjalan, mampu berjalan secara lancar, berjalan secara sempurna, diperlukan 240 kali jatuh. Jadi bayi ketika mulai belajar berjalan, dia diperlukan minimal 240 kali harus jatuh, babak belur, bundas dan semuanya, saudaraku, itu yang terjadi. Dan sampai dia bisa berjalan dengan lancar. Mama, papa, bolo-bolo, mama, bolo-bolo, dia bisa jalan. Ketika bayi terjatuh, waktu dia belajar di usia 0 sampai sekian tahun untuk belajar. Apakah dia menyalahkan orang tuanya? Karena orang tuanya kemudian dia menyalahkan papa, mama. Tidak laku. Saya belajar, jatuh bangun aku mengejarmu. Dia jatuh-jatuh. No. Dia tidak pernah nyalahkan orang tua. Karena bayi. Ada banyak orang ketika hidupnya mengalami berbagai macam hal, dia salahkan Tuhan. Tuhan katanya ketika saya hidup sungguh-sungguh saya tidak akan menghadapi apa-apa, mengalami sesuatu yang sangat no. Apakah ketika mereka jatuh menyalahkan lantai karena lantainya licin? Oh no, tidak. Bayi tidak pernah berpikir seperti itu, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mereka tanpa berpikir lama dia bangkit lagi dan berjalan. Mama, bolo-bolo, kebelet pipis. Wah, dia jalan, saudaraku. Dia tak pernah nyalakan siapapun. Kalau engkau sedang mengalami kegagalan, mungkin terpuruk, engkau sulit tersenyum, engkau sulit tertawa, saudaraku, wajahmu cemberut, saudaraku, dengar baik. Engkau selalu bete, butuh tati tayang gitu loh. Ada kabar baik. Tuhan dekat dengan orang yang gagal. Dan mujizat Allah dekat orang yang mau bangkit dari kegagalan. Persoalannya, apakah kita hanya menyesali sebuah kegagalan dan tidak mau bangkit lagi? Itu persoalannya di situ. Bayi butuh jatuh ulang kali, saudaraku, tetapi untuk menghasilkan berjalan secara sempurna. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang ketiga, life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Yang pertama kita bisa belajar mengenal Tuhan. Tetapi yang kedua kita bisa belajar untuk bangkit dari sebuah kegagalan. Amin. Tetapi yang ketiga adalah kita bisa belajar bersyukur di tengah-tengah tekanan. Khotbah ini adalah khotbah seri. Jadi seri 1, 2, 3. Hari ini seri yang pertama.
What is life? Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Saudaraku, hidup adalah sebuah perjalanan. Digambarkan seperti, saudaraku, bangsa Israel yang keluar dari perbudakan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jedanya mengalami berbagai macam hal. Tapi ada kabar baiknya, Allah ada bersama dan setiap musim hidup kita. Yang kedua, kita bisa belajar dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Selama saya dan saudara mau bangkit. Mungkin perusahaanmu sedang ambruk. Masalahmu terlalu berat. Masalah kita terlalu besar, lebih besar daripada gunung yang ada mungkin. Saya mau kasih tahu. Selama engkau masih bangkit, saya memberikan garansi sebagai hamba Allah. Engkau akan masih melihat mujizat Tuhan. Persoalannya, maukah kita bangkit di tengah-tengah terpuruk situasi kegagalan yang ada. Amin. Saya banyak menemukan orang-orang. Ketika dia putus cinta karena kecewa. Dia berkata, mulai hari ini saya tidak mau kenal lagi yang namanya wanita. Anjing, kucing, bebek, pokoknya wanita aku tidak mau kenal. No. Mungkin kata-kata yang terlalu berlebihan. Tetapi ada banyak orang alami. Bangkitlah dalam hal apa saja. Mujizat menantimu. Amin. Mungkin kau berulang kali sudah berobat ke dokter. Pak, saya tidak sembuh-sembuh. Tapi dengar baik. Saudaraku, komsel saya banyak orang mengalami mujizat Tuhan. Termasuk ibu saya, saudaraku. Ibu saya mengalami sakit, saudara, tekanan darah tinggi yang seumur hidup harus minum obat penurun tensi, saudaraku. Amlodipin kalau tidak salah. Satu saat 2 tahun yang dia memesan, no! Darah Yesus, bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Sampai hari ini dia tidak minum sudah 2 tahunan lebih dan tidak mengalami sesuatu apapun. Sehat walafiat, jadi pendoa yang baik. Yang kedua dia mengalami di saudaraku, dia mengalami pengkristalan, kencing batu. Maaf. Saudaraku, rumah sakit memvonis harus dirujuk ke dokter di Bali dan sebagainya. Yes. Ibu saya mau ke Bali, saya bilang ini anakmu siap bertanggung jawab apapun. Enggak, saya mau berdoa dulu. Satu saat maaf kata di kamar kecil. Ketika dia buang air kecil, keluar seperti serpian-serpian 7. Sudah krotok-krotok besar. Dan sampai hari ini tidak ada keluhan dan oleh bilur Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Jadi maulah untuk bangkit dari semua yang ada. Karena kegagalan itu hanya sementara, sebuah transisi untuk saudara melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah saudara kita bisa belajar dengan bersyukur di tengah-tengah tekanan. Katakan sama-sama bersyukur. Dengar baik saudaraku, ucapan syukur itu adalah pintu dari sebuah kehadiran Tuhan. Dikatakan thanksgiving is the door to God present. Saudara mungkin sering mendengar kata bersyukur, persoalannya saudara betul hidup di tengah-tengahnya bersyukur atau tidak. Kita bisa belajar bersyukur di tengah-tengah kita, karena hidup ini adalah life is a journey itu adalah sebuah perjalanan. Saudaraku. Tapi yang kedua, ucapan syukur itu menguatkan hati kita. Kita bukan bersyukur atas masalah yang ada, kita bersyukur di tengah-tengah persoalan. Beda kan? Sekali lagi, kita bukan bersyukur atas persoalan masalah yang ada, tetapi kita bersyukur di tengah-tengah persoalan yang ada. Yang setuju katakan amin. Rasul Paulus dalam Kisah 28 ayat 15b dikatakan, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ucapan syukur itu tidak datang dengan sendirinya. Ucapan syukur adalah sebuah keputusan. Ucapan syukur menjadikan kita kuat. Tapi yang ketiga, ucapan syukur itu membuat Tuhan bekerja atau melahirkan mujizat. Thanksgiving is the door to miracle. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, dan dimulai dengan ucapan syukur. Kalau hari ini saudara sedang berjalan dalam banyak hal dalam hidup ini, saya sarankan saudaraku jangan buru-buru putus asa. Mengucap syukurlah. Yang pertama saudara menjadi kuat. Yang kedua menjadikan Tuhan hadir. Tetapi yang ketiga adalah rahasia mujizat Allah dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur
adalah sebuah keputusan buat kita. Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat, mengucap syukur membuat kita bergairah. Mengucap syukur membuat kita terbebas dari kepahitan dan kebencian. Saudara boleh digosipin, saudara boleh dihina. Saudara ketika cuma berkata terima kasih Tuhan. Bebas kesakitan, kebencian tidak ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, di sesi yang pertama tentang what is life. Yaitu life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Oleh karena itu kita bisa belajar yang pertama. Kalau engkau sedang berjalan bersama dengan saya dalam hidup ini, dan saudara hidup adalah sebuah perjalanan definisi sama dengan saya, kita bisa belajar yang pertama mengenal Tuhan. Ingat, apa yang kita alami, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang lebih indah dan luar biasa. Seperti Nick tadi berkata, bahwa semua yang terjadi, bahwa semua yang dia alami, dikatakan saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat luar biasa saudaraku. Dia yakin bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang sediakan. Saudaraku, amin, haleluya. Tetapi yang kedua saudaraku, kenapa kita belajar dari apa? Kegagalan, dan kita bisa bangkit. Tidak ada kegagalan kalau saudara mau bangkit. Tidak ada kegagalan apapun juga saya katakan, selama saya dan saudara masih mau bangkit. Persoalannya, apa saudara mau bangkit? Semangat. Tapi yang ketiga adalah kita bisa belajar mengucap syukur di tengah-tengah tekanan. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu demi nama Yesus. Hari ini aku berdoa untuk seluruh umat-mu dimanapun mereka berada. Mungkin yang sedang mengalami tantangan, mungkin sedang mengalami sakit penyakit, mungkin sedang mengalami putus asa, mungkin mengalami perjalanan hidup yang berbeda-beda. Di tengah-tengahnya antara Mesir dan Kanaan, mengalami berbagai macam musim. Hari ini aku bersyukur Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Berkati seluruh umat-mu hari ini. Dan datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu hari ini. Supaya ketika mereka berdoa hari ini, ketika memanggil nama Yesus, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, kesembuhan, mujizat, pertolongan, dan kebangkitan terjadi. Kami mengucap syukur untuk semuanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, datanglah kerajaan-mu buat kami dalam nama Yesus. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya saudaraku, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, what is life? Yang pertama adalah life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kita bisa belajar mengenal siapa Tuhan kita lewat perjalanan hidup ini, karena perjalanan panjang. Tapi yang kedua, kita bisa belajar tentang kebangkitan kita. Kita belajar bangkit dari sebuah kegagalan. Tapi yang ketiga, kita belajar mengucap syukur di tengah tantangan. Dan saudara menjadi orang yang berbahagia. Untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan, mari persiapkan roti dan anggur. Saudara yang ada di rumah dimanapun mereka berada, persiapkan roti dan anggur sehingga kita lebih dahsyat lagi dalam seluruh perjalanan kita. Saudara menemukan kemenangan, life a grace, life is a beautiful, dan semuanya akan terjadi buat saudara. Angkat roti di tangan kananmu, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari saya menunggu saudara mempersiapkan roti di tangan kananmu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudaraku dimanapun berada, bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang ambil cawan yang berisi anggur. Orang yang kudus dan suci hatinya akan melihat Tuhan. Setiap waktu, setiap minggu kita melakukan perjamuan kudus. Supaya apa saudaraku? Saudara, selalu kita melihat tentang hidup kita. Mengevaluasi hidup kita. Supaya kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun juga berada yang hari ini ibadah bersama-sama. Darah Kristus menguduskan setiap pelanggaran kami. Firman-Mu berkata jika merah akan menjadi putih. Dan firman-Mu berkata jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya merupakan persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya.
Letakkan cawan yang kosong dan saudara angkat tangan mengucap syukur dimanapun saudara berada. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib buat kami. Haleluya. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur kalau yang pertama kami boleh memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Juga terlebih kami sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga kami layak dan berkenan sehidangan dengan Tuhan. Dan kami akan melihat kemurahan Tuhan terjadi. Kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu tetap berdoa Tuhan. Satu Tuhan, yang pertama, lindungi mereka dari virus apapun, penyakit sampar dan apapun juga dalam nama Yesus. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Keluarga-keluarga yang di tempat ini di Sumba maupun di kota-kota lain di Indonesia, bahkan di luar negeri, dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, hamba-Mu berdoa supaya berkat Allah turun atas mereka. Terima kasih, berkati berlimpah-limpah. Semua yang dikerjakan oleh tangan mereka akan disebut berhasil. Mereka hidup di dalam langit yang terbuka. Haleluya, mari angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu, yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu kemurahan bagimu, yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu, yang setuju katakan amin. Dan semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil, karena engkau hidup dalam kasih karunia Allah dan hidup di dalam langit yang terbuka, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Shalom, Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7, 8, 9, 10 sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom.